Gambar-gambar yang komentar di bawah ini kurang jelas kecuali saya natap jauh sekali. Masya Allah. Ya silakan mungkin. Ya silakan yang lain, siapa tahu ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Itu loh Alfaris itu biasanya suka ngejabret. Coba dibuka mute-nya itu Pak Alfaris. Jangan-jangan dia lagi ke belakang ditinggal tuh HP. Mak Ahmad. Kehidupan kita ini masih kehidupan manusia, belum paham bahwa kehidupan kita ini adalah perjalanan Allah semata. Ini belum layak kita mengatakan bismillah. Ya, mending kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain aku. Nah, itu dulu. Daripada kita mengatakan bismillah, karena bismillah ini makomnya tinggi. Ya. Dalam 30 rangkaian Al-Quran 30 juz itu sudah dihimpun dalam Al-Fatihah 7 perjalanan sifat nur, kodrat, iradat, samar, basar, kalam, hayat. Nah itu bukan 7 berarti 7 kalimatnya atau 7 ayatnya, enggak, itu 7 sifat ya. 7 ini dihimpun menjadi satu, menjadi bismillah ya, ba alif sin. Makanya saat kita berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu ya, contohnya pekerjaan ya, lalu kita mengatakan bismillah. Tapi kalau kita di situ merasa kita yang berkehendak, merasa kita yang kuat, merasa kita yang bergerak, ini sama halnya kita mengatur Allah, karena kita merasa di situ. Tapi apabila kita leburkan diri kita ini yang merasa ada ini, leburkan ke dalam kosong tadi, bahwa yang berbuat ini adalah Allah semata, barulah kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Baru kita kerja. Berarti yang bekerja ini, yang berkehendak ini adalah sifat mu'at bagi Allah, dan kehendak adalah kehendak Allah semata. Baru di situ dihalalkan gerakan kita, termasuk berarti gerakan kita adalah gerakan ibadah. Ya. Cuma karena kita sering artinya mengatakan bismillah ini, kadang-kadang kita lakukan, kita menyanyikan, sehingga kata-kata bismillah ini marwahnya ini jatuh. Makanya kalau orang yang sudah paham bismillah itu, sahabat beriman, ini walaupun hanya membaca bismillah dalam air untuk menyembuhkan orang, itu langsung sembuh. Yang penting tahu hakikat bismillah tadi. Tapi kalau dia belum paham, ini walaupun dia makan, ini nggak ada keberkahan bagi dia. Karena apa? Dia merasa dirinya di situ. Ya, dia merasa diri dia yang berbuat. Ya, tidur bismillah, seakan-akan kita itu mengatur-ngatur Allah. Ya, dikala kita kerja atur Allah. Ya, tapi bagaimana tadi alif lenyap dalam huruf ba tadi? Ya, kalau lenyap dalam kodratnya sendiri, atau Allah ini lenyap dalam rahasianya sendiri, atau dikatakan rahasia ini lenyap dalam rahasia sir usir. Berarti tentu dong yang ba ini adalah kodatnya semata. Berarti yang menggerakkan ba ini adalah titik di bawah ini. Ya, titik di bawah ini. Berarti kita ini adalah perjalanan awal semata. Ya, inilah yang dikatakan perjalanan keinsanan atau perjalanan yang mampu menutupi wakinna azabanar. Ya, inilah perjalanan ini ya, atau dikatakan perjalanan hasanah bagi manusia. Buktikan kalau kita memang bertuhan tuh, buktikan di dunia, karena dunia ini sifat nyata. Ya, sifat nyata bagi Allah. Tidak ada yang dikatakan wujud-wujud, tidak ada yang dikatakan goib-goib. Semua nyata, surga nyata, malaikat nyata, semua nyata. Karena apa? Ini alam mulki, ya. Alam mulki itu alam serba nyata. Malaikat nyata, ya. Semua nyata. Nyatakan kalau kamu bersifat nur, kalau kamu bersifat malaikat, nyatakan. Perjalankan dirimu dalam kebaikan manusia. Munculkan keberkahan, barokah dalam tubuhmu itu. Ya. Karena kita ini adalah mubarokahnya Allah, yang kita pernah menjalankan perintah dalam sholat itu, ya.
Ya atayatul mubarakatuh. Ya Allah, sesungguhnya akulah, jasadmu inilah, badanmu inilah yang mubarak, yang mubarokah. Yang mubarokah itu yang bagaimana? Yang mubarokah itulah membantu orang lain, ya. Mungkin apa yang dibantu, pokoknya dia sifat-sifat kebaikan untuk menolong orang lain. Inilah mubarokahnya, berkatnya ini, ya. Tayatul mubarakatuh salawatu toibatulillah. Itulah adalah amanahku, toibatu amanahku. Makanya datang di situ Allah, assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu. Ya, hai orang-orang yang sudah bersifat nabi. Ya, orang-orang yang sudah memiliki batin-batin Allah. Makanya sesuatu yang kita ungkapkan dalam sholat, lalu kita tidak menegakkan dalam keseharian kita, itu sesungguhnya kita adalah kafir sindik. Ya, kafir sindik. Tadi udah kita minta ampun tuh dalam sholat, ya. Ya, subhanarabbil azim wa bihamdi, ya Allah. Ya, sesungguhnya ya selama ini bagaimana aku tidak bersujud kepadamu. Ini kan ruku, ini kan sifat tidak mempersekutukan. Ya, subhanarabbil azim wa bihamdi, ya Allah, maafkan aku. Mungkin selama ini aku tidak pernah berdoa kepadamu. Ya. Lalu datang Allah di situ. Ya, sami Allah liman hamidah. Apa yang kamu katakan saya dengar, katanya. Ya. Ini. Mana tadi janji tadi? Pulang sholat, mampir di mungkin di tetangga, ya. Gosipin orang. Padahal ikrar tadi dalam Al-Quran sudah banyak loh. Toibatulillahnya tadi. Apa perintah dalam sholat? Perintah dalam sholat ada 3. Mubarakah, toibatulillah, dan kuhadapkan wajahku. Wajahatu wajihiyah. Kalau kuhadapkan wajahku, nyatakan. Mana wajahnya Allah tuh? Ya. Mana wajahnya Allah tuh? Yang kamu bilang dalam sholat, kuhadapkan wajahku, hidup dan matiku. Mana? Ya, kalau Tuhan jadi sebutan, agama menjadi Tuhan, ini yang ya, yang bahaya ini. Ya, gitu sahabat beriman. Makanya di dunia ini adalah perjalanan pembuktian perjalanan Tuhan semata. Ya, di mana-mana kamu memandang tuh semua wajah-wajah Allah. Ya. Allah yang memiliki wajah tuh, ya. Kalau mim ha mim dal tadi alam, ya. Mim ha mim dal itu alam, kepala, ya, kepala, dada, perut, kaki. Itu mim ha mim dal Muhammad. Yang tidak ada di Muhammad adalah wajah. Wajahnya inilah wajah-wajah Allah. Makanya wajah inilah yang dihalalkan oleh Allah untuk kita memandang wajahnya Allah tadi. Ya. Jadi kalau dalam sholat nggak boleh wajah kita ke sana, ke kiblat, nggak boleh, ya. Wajah sholat kita, kiblat diri kita adalah dalam kolbi, ya, dalam baitulah diri kita, kodratnya di sana. Gitu sahabat beriman, ya. Masya Allah tadi Bang Ungku sudah menjelaskan semua, ya. Jadi Masya Allah semua sahabat beriman, ya, semuanya benar, ya, tidak ada yang salah, ya. Ya, mungkin dilanjutkan sahabat beriman. Jangan TikTok. Ya nggak punya sampai loh, Cai. Ya udah, TikTok boleh. Kok diem? Ya, gimana Kang Ahmad? Dia menghambakan juga dirinya sendiri, semua dia. Makanya turunlah surat Al-Ikhlas. Ya, untuk sama-sama bagaimana mengikhlaskan kehambaan dirinya, ketuhanan juga dirinya. Ya, gitu. Ya, saat alam ini tunduk kepada kehendak
Zajrid mengalami dan merasakan. Nah, itu yang dimaksud itu. Ya, la ilaha illallah itu. Tiada Tuhan selain aku. Ya, udah nggak ada Tuhan tuh selain aku. Berarti kita harus mendapatkan gerakannya. Ya, harus mendapatkan semua kehendaknya di dalam diri kita. Ya, kalau dia memang sudah la ilaha illallah, berarti udah yakin tuh. Tidak ada lagi la maujudun illallah di situ. Pokoknya di situ sudah la maujudun illallah. Nah, kalau orang yang sudah duduk di sini, saya yakin, ya, pasti akhlaknya baik. Ya. Akhlaknya sudah mantap. Kenapa? Dia sudah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia penuh dengan kehati-hatian gerakannya. Dia penuh dengan kehati-hatian mendengarnya. Dia penuh dengan kehati-hatian dengan cara dia melihat. Dia penuh dengan kehati-hatian dia berbicara dengan hatinya. Ya. Sebelum dia berbicara kepada orang lain, dia sudah berkata dalam hatinya tuh, ya, harus beradab, memiliki akhlak, memiliki pokoknya bagaimana, ya, jangan sampai bicara ini melukai perasaan orang lain. Dia sudah atur tuh, sampai jangan pernah melukai perasaan orang lain. Karena di situ sudahlah maujudun ilallah. Begitupun juga kehendak ini. Kalau dia sudah mantap kehendak bahwa ini adalah kehendak Rabbil Alamin, ini tentu dia saat dia mau bergerak, ini dia sudah bertanya kepada dirinya, insya Allah gerakan ini tidak akan membawa kepada orang untuk artinya kusakiti. Ya, insya Allah gerakan saya ini tidak menyakiti orang lain. Udah paham dia. Kenapa menyakiti orang lain itu adalah sesuatu yang keji, yang mungkar. Makanya dia nggak mau berbuat demikian. Dia nggak mau. Karena dia sangat mencintai Allah. Ya, sangat dia mencintai Allah, sangat dia patuh kepada Allah. Ya, sahabat beriman. Inilah yang dikatakan kepatuhan. Ya, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah, sahabat beriman. Subhanallah. Allah.
lagi yang saya mau terangkan di sini, sahabat beriman. Hanya kita bagaimana untuk melengkapi. Hanya butuh kesadaran mutlak kita di sini untuk melengkapi. Kalau kita sudah melengkapi dengan tadi, kita takut dengan kehendak tadi, sahabat beriman, itu udah mantap kita jalan kita. Nggak perlu lagi cari jauh-jauh, nggak perlu lagi kita mencari yang lain-lain. Ya, kita ini cuma kita ini sahabat beriman diturunkan ke dunia cuma kita untuk bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Bersaksi kepada takut yang berkehendak tadi. Walaupun setinggi ilmu kita, walaupun setinggi mana ilmu kita, tapi kalau kita tidak patuh, tidak taat kepada kehendak ini, sahabat beriman, ada yang menyaksikan. Makanya kita diturunkan ke dunia hanya wajib menyaksikan. Jangan kamu pernah menongolkan dirimu di situ. Saya kalau Allah. Sehat selalu Pak Guru. Subhanallah. ya, amin ya. Amin ya. Pengamalannya aja lah yang sebenarnya. Iya. Iya, di sini kan kita sudah jauh ya, sudah jauh sekali sahabat beriman ya. Duduknya kita sebenarnya duduknya ini kita sudah di ilmu. Ya, hanya tinggal kita penetapan. Ya, atau dikatakan sudah dalam makom tauhidun ya. Tauhidin itu masih la ilaha illallah ya, masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu masih tauhidin, masih tauhid. Ya, masih dua perjalanan di situ. Ya. Tapi kalau sudah tauhidun, sudah dalam tingkat perlengkapan, pengakuan, bukan ya, penetapan. Kalau kita sudah duduk dalam penetapan la ilaha illallah, tiada Tuhan lagi tuh, udah nggak ada yang saya ikuti tuh, la ilaha illallah, tiada Tuhan lagi, ya, tiada Tuhan selain aku Allah, udah nggak ada. Ya. Ya. Udah nggak ada kalau memang sudah la ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Allah itu namaku. Ya, wujudku Muhammad. Nah, lalu yang siapa yang nampak, yang bergerak ini? Iya. Makanya zikirnya itu la ilaha Allah, ya, la ilaha Allah, la ilaha Allah. Ya, udah nggak ada lagi kita di situ. Ada zat udah nggak ada. La ilaha, ha itu zat. Ya, la ilaha illallah. Tapi kalau kita sudah dalam kedudukan penetapan la ilaha Allah, la ilaha Allah. Ya, la itu yang mana? Inilah yang zohiru, yang batinu. Ya, lam alif. Kalau sudah lam alif ini zohiru batinu. Ini kalau sudah dihalalkan, kita sudah menghalalkan bahwa ini kepemilikan Allah lah ini atau syariat bagi diri kita. Ya, ini sudah dikatakan ayan karazia. Ayan karazia itu sesuatu tubuh yang dihalalkan oleh Allah. Ya, untuk kita memandang wujudnya. Inilah yang dikatakan ayan karazia. Ayan karazia dan ayan sabita. Ya. Oh, nggak ada suara ya? Ada nampak suaranya. Iya.
Ini kita tenggelamkan diri kita dalam sukunia, ya. Tenggelamkan kita sifat kemanusiaan, ya, sifat manusiawi. Tenggelamkan dalam, kita menukil kembali ke dalam diri kita. Siapa sih sebenarnya asal usul diri kita itu? Kembali dalam kosong. Kembali kita ke dalam kekosongan, ya, sehingga yang kosong tadi, yang hidup tadi di dalam diri kita, dia menuju ke atas, ya, dia menuju ke lilahnya, ya, atau zat hamdu ini dia menuju ke lilahnya, atau dia bernafas tuh naik ke atas tuh, itu kan martabat, nafas naik turun itu kan martabat, ya, naik ke atas tentang ketuhanan, ke bawah tentang kehambaan. Ya, itu naik turun tuh. Sebenarnya dia nggak naik turun sih, ya. Ya, cuma kita merasakan dia naik turun, tapi dia nggak naik turun karena dia tidak bertempat, ya. Itu sifat ketuhanan dan sifat kehambaan. Ke bawah sifat kehambaan, ke atas sifat ketuhanan. Dia menuju lillah. Dia menguasai seluruh tubuh kita ini. Dikatakan Rabbil Alamin. Ini yang dikatakan bi alaihim, atau sesuatu wujud yang berdiri dengan sendirinya, ya, tanpa diberdirikan, sesuatu batin yang berdiri dengan sendirinya, bi alaihim. Inilah diri kita, ya. Kalau kita sudah mampu begitu, sahabat beriman, ya, inilah alam semesta ini yang kita pandang ini, yang di luar kita ini, dia akan bersujud kepada kita. Ya, mereka bertasbih untuk kita, ya, karena mereka juga tuh bertasbih, memohon ampun mereka tuh, ya, memohon ampun kepada kita, ya. Kenapa kepada kita? Karena kita ini adalah perantaraannya, ya, perantara kita ini, ya. Makanya amanah ini, Thoibatulillah ini harus kita sampaikan kepada Allah, ya. Kuhadapkan wajahku, ya. Ya, jadi amanah-amanah alam semesta ini harus kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita sampaikan kepada Allah, atau kita sebagai perantara, berarti harus nyata dong kita bertuhan. Kuhadapkan wajahku tadi, harus nyata kita bertuhan, ya. Biar kita itu dilihat oleh alam semesta ini memiliki derajat yang tinggi. Jangan sampai kita duduk di atas mereka, ya. Jangan sampai kita berada di bawah mereka. Jangan kita sampai kehidupan kita ini berada di alam semesta, berada di makhluk, berada di bawah, ya. Ini tidak boleh, ya. Kita harus tinggi daripada mereka. Makanya mereka ini adalah pelayan, ya, pelayan bagi manusia. Mereka ini makhluk, ya, makhluk. Mereka ini makhluk. Makanya di dalam Al-Quran sudah mengatakan, telah kutundukkan langit dan bumi, ya, untukmu, karena ada tanda-tanda kebesaranku bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, mereka tunduk tuh, ya, tunduk kepada kita. Ya, kalau kita membuat hajat, berdoa, ya, makanya ini yang dikatakan mencakar langit, ya, doa-doa yang mencakar langit. Ya, karena apa? Alam semesta ini udah tunduk dia. Kalau kita mau pengen kerja, alam semesta itu sibuk mencarikan kita kerja, ya. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya bukan manusia sih yang mencari rezeki, tapi rezeki mencari manusia. Ya, begitu. Ya, tiba-tiba kita lagi duduk, tiba-tiba ada yang manggilin kerja. Ya, hamba Allah ada kerja di sana. Itu yang manggilin itu yang dikatakan rezeki mencari manusia. Tapi kebanyakan kita kebalik, kita mencari rezeki. Kenapa? Karena kita belum mampu menundukkan alam semesta. Alam semesta itu kan hikmah keberkahan yang akan diturunkan ke dunia, yang akan diturunkan ke manusia. Gitu sahabat beriman, ya. Makanya dengan kita bagaimana bertajali, ya, kita memandang alam semesta ini, pandanglah ke dalam. Itu tajalinya tuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memandang di luar, harus kita memandang ke dalam, ya. Kalau kita memandang ke luar, tidak pernah memandang ke dalam, ini kita pandang ini tidak ada kesadaran, nggak ada kesadaran, ya, nggak akan pernah ada kesadaran, ya.
Pandang manusia, pandang ke dalam, ya. Pandang binatang, pandang ke dalam. Pandang pohon, pandang ke dalam. Pandang langit, pandang ke dalam. Pandang manusia, pandang ke dalam. Ya, tidak boleh kita keluar dari diri kita. Kalau orang yang sudah mampu memandang ke dalam, itulah orang-orang yang sudah menemukan titik kesadaran. Ya, tapi kalau dia hanya cukup memandang keluar, melihat manusia, ya tapi dia tidak melihat ke dalam. Kamu, saya, ya kamu kafir, ya. Ya kamu kafir. Begitupun juga kepada hewan-hewan, ya. Kenapa? Karena mereka itu karena kita ada. Kalau kita nggak ada, mereka nggak ada. Ya, gitu. Lihat kepada hewan, bagaimana kita mencintai hewan, bagaimana kita lestarikan hewan. Ya, lihat gunung, bagaimana kita lestarikan gunung biar nggak banjir. Gitu. Ya, semua harus memandang ke dalam. Ya, jadi terjagalah alam semesta ini, Ya. Jadi subhanallah, jika kita manusia sudah diliputi Rabbil Alaminnya, ya, sehingga yang meliputi sekalian alam diri kita ini adalah Rabbil Alaminnya. Nggak usah dulu kita cari yang bersaksi, nggak usah dulu, kita takluk dulu kepada kehendak itu. Nanti dia akan mewujud dengan sendirinya, ya. Nggak usah dulu kita cari-cari lain-lain, bilang mana yang bersaksi, itu nggak perlu dulu. Bagaimana kita harus menerapkan dulu, apakah kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti akan kita sadar di situ. Ya, saat kita mengambil sendal orang, mungkin pulang Jumatan, ya, aduh ini sendalnya bagus, ya. Ini sendalnya cantik, sendal saya sudah jelek. Ini kalau ada sifat bagaimana dia takut kepada kehendak, ini dia nggak bakalan ambil nih, Ya, tapi kalau dia merasa di situ, dia merasa yang berkehendak, tidak ada yang bersaksi, makanya dia ngambil dia. Ya, gitu ya, sahabat beriman.